Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning guys. Jumpa lagi dengan saya. Pada pagi hari ini kita akan berbicara masalah structure and written expression dalam soal-soal TOEFL ya. Mari kita mulai. Okay guys, as we know that questions 16 through 40 in the structure and written expression section of the TOEFL test examine your knowledge of the correct way to express yourself in English writing. Jadi sebagaimana diketahui bahwa soal nomor 16 sampai 40 dalam soal structure and written expression itu mengetes kemampuan Anda ya, pengetahuan Anda tentang bagaimana kita mengekspresikan kalimat dalam bahasa Inggris yang benar. Each question in this section consists of one sentence in which four words or groups of words have been underlined. Jadi soal ini mengandung satu kalimat. Jadi ada satu kalimat di mana kemudian ada kata-kata yang digarisi di bawahnya. Oke. Nah, you must choose the letter of the word or group of words that is not correct. Nah, kemudian Anda harus memilih mana kata-kata yang digaris bawah itu yang tidak benar, yang salah, ya. Oke, jadi contohnya ini. The books that I read was interesting. Sekali lagi, the books that I read was interesting. Jawaban yang salah mana dari kata-kata yang digaris bawahi? Kira-kira mana? The books that I read was interesting. Iya, yang salah adalah was. Kenapa? Karena di sini books-nya itu jamak ya. The books is plural nouns. So it should be were. The books that I read were interesting. Jadi di sini were harusnya. Karena apa? Karena ini bentuknya jamak. Oke. Nah, soal-soal apa saja sih yang akan muncul untuk structure and written expression? Nah, di antaranya ini ya. Jadi yang pertama adalah verbs agreement after prepositional phrase. Ini akan keluar ya. Kemudian yang kedua, verbs agreement after expressions of quantity. And then number 3, verbs agreement for inversion. Kemudian ada juga verbs agreement after certain words. Okay guys, akan kita bahas satu persatu. Okay, ready? Okay. Well, the first is verbs agreement after prepositional phrase. Nah, coba lihat kotak sebelah kiri ini ya. Coba kotak sebelah kiri ini. Jadi jika ada subjek ya, jika ada subjek di sini, kemudian diikuti oleh verb yang didahului oleh kata depan atau preposisi. Oke, maka verbs di sini akan mengikuti subjek ini ya. Artinya apa? Bila subjeknya tunggal misalnya, maka bentuk verbnya juga harus bentuk verb tunggal. Bila subjeknya jamak, ya, plural, maka di sini verbnya juga harus mengikuti. Oke, for examples. Oke, ini kelihatan nggak ini? Nah, ini nggak kelihatan ya, tapi akan saya baca. The key to the door is in the drawer. Oke, ini drawer ya. The key to the door is in the drawer. The key ini jamak atau tunggal? Ini adalah tunggal ya, kata benda tunggal. Maka di sini verbnya itu harus is ya, karena dia menunjukkan verb tunggal ya. Kemudian yang kedua, the keys to the door are
in the drawer. Nah, keys, jamak atau tunggal? Jamak ya, plural. Keys to the door, maka di sini adalah are. Okay, guys, understand? Well, next. Verbs agreement after expression of quantity. Nah, lihat di sini. Di kotak yang sebelah kiri, ya. Apabila ada all, ya, ada kata all, kemudian yang kedua ada all, ada all, ada most, ada some, ada have, ya. Kemudian diikuti oleh of dan diikuti oleh objek, ya, kata benda. Maka verbs yang mengikutinya, ya, itu akan tergantung dari jamak tunggalnya objek ini, ya. Oke, sekali lagi verbs-nya ini akan mengikuti jamak atau tunggalnya dari objek yang di sini setelah of. Understand? Contoh, all of the students study. Oke. Nah, setelah all of ya, apa di sini? Students, jamak atau tunggal? Jamak ya. Maka verbnya itu adalah verb jamak ya, study tanpa s. Oke, kemudian yang kedua, all of the student studies. Studentnya di sini tunggal, maka ini harus pakai s, studies. Oke, understand? Oke. Jadi jangan terkecoh dengan kata all-nya di sini ya. Yang harus kita perhatikan adalah objeknya di sini, kata benda setelah of ya. Oke. Other examples, all of the students are interesting. Sorry, all of the books, ya maksud saya, all of the books are interesting. Oke, all of the books. Apa ini? Iya, setelah of itu books itu dalam bentuk jamak, maka ini harus diikuti oleh verb are ya. Oke. Kemudian yang kedua, all of the book tunggal diikuti oleh is ya, kata verb tunggal juga ya. Right? Understand guys? Okay, let's. Okay guys, selanjutnya adalah verb agreement for inversion. Inversion, kalimat inversi itu apa? Kalimat susun balik ya. Susun balik. Kalau kalimat biasa itu subjek, verb, objek. Itu kalau kalimat susun balik itu verbnya itu mendahului subjeknya. Jadi subjeknya di belakang ya. Uh, verbnya mendahului subjek atau kata kerja bantu. Misalnya does, do, did, is, am, are, was, were, should, would, shall, must ya. Itu mendahului atau muncul dulu ya, setelah itu baru subjeknya ya. We have talked before about inversion. Kita telah bicara dulu ya, membahas tentang kalimat inversi itu ciri-cirinya ya. Itu misalnya didahului oleh questions, didahului oleh kata-kata yang bermakna negatif ya, seperti seldom, never, hardly, rarely. Itu kalau dia di depan ya, itu berarti itu ciri-ciri dari inversi. Kemudian place ya, in the room, in the market, at the street ya, itu place. Condition itu pakai if ya. Comparisons yang pakai then itu ya. Oke. Nah, kemudian ada verb di sini ya. Verb di sini jamak tunggalnya itu akan mengikuti subjeknya. Bila subjeknya tunggal, maka verbnya harus verb bentuk tunggal pakai s. Bila subjeknya dalam bentuk jamak ya, maka verbnya bentuk jamak ya, verb tanpa s ya. Understand? Oke, contoh. Behind the houses is the bike. Nah, pada umumnya peserta tes akan terjebak dengan melihat housesnya ini ya. Nah, bukan. Karena ini kalimat inversi, ya, cirinya adalah ada behind the houses, ini yang menunjukkan place nih ya, menunjukkan place ini, maka yang dilihat adalah yang belakang. Oke, yang dilihat adalah yang belakang. Behind the houses is the bike. Kenapa is? Karena bike-nya tunggal. Oke, yang kedua, lihat.
Behind the house are the bikes. Kenapa are? Karena di belakangnya jamak the bikes ya, maka pakai are. Kemudian never. Nah, lihat never itu adalah mengandung unsur negatif ini ya. Never kalau diletakkan di depan, nah itu nanti munculnya adalah kalimat inversi. Never do they visit me. Kenapa do? Karena ini mengikuti they di sini. They itu apa? Itu jamak, maka harus pakai do kata kerja bantunya. Kemudian next, rarely does she speak English. Nah, kenapa does? Karena dia mengikuti she. Oke guys, mudah sekali bukan? Oke, next. Verbs agreement after certain words. Jadi verbs agreement setelah beberapa kata-kata yang khusus ya. Nah, ini kita lihat di sini ada kotak ya, gede banget kotaknya ya. Ada anything, anybody, everybody, everyone, everything, nobody, no one, nothing, somebody, someone, something, each, bla 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 bla. Nah, ini harus diikuti oleh verb tunggal. Oke, verb tunggal. Everyone is happy. Everyone goes to campus. Somebody picks here. Everybody speak English. Somebody was calling me. Someone was calling me. Oke, kita lanjutkan. Nomor 5. The box of ribbons for the electric typewriter have been misplaced. Kita lihat di sini, sebentar. The box ya, tunggal atau jamak, tunggal ya. Maka di sini seharusnya adalah kata kerjanya, verbnya adalah has been misplaced. Number 6, guys. Okay, only once have there been more excitement in this city about a sporting event. Only once. Nah, ini pertanda bahwa ini adalah kalimat inversi. Ingat, kalau kalimat inversi, verbnya di sini itu harus mengikuti subjeknya yang di belakang ya. Subjeknya yang di belakang ini apa ini bentuknya ini? Ini excitement itu adalah non-countable, uncountable noun, sorry. Kata benda yang tidak bisa dihitung, maka dia harus dalam bentuk tunggal verbnya. Jadi harusnya only once has. Only one has there been more excitement. Alright? Okay, number 7. Bobby has bigger bicycle than does the other children in the neighborhood. Okay, mana jawabannya? Ada kata then. Ini berarti dia adalah komparatif ya. Komparatif itu bisa dalam bentuk biasa, bisa dalam bentuk inversi ya. Kalau dalam bentuk inversi ini pertanda ini dalam bentuk inversi karena ini kemudian diikuti oleh kata kerja bantu. Nah, kata bekerja bantu di sini ini harus sesuai dengan subjeknya yang di belakangnya. Subjeknya apa? Children, jamak. Maka ini salah kalau does. Ini harusnya apa? Do. Oke. Kemudian number 8. If nobody have brought that car from the dealer, then you should return and make another offer. Oke. If nobody. Nobody itu diikuti tunggal atau jamak. Nobody itu tunggal atau jamak. Ini adalah tunggal. Kata kerja yang mengikuti harus tunggal, maka dia harus has. Okay guys, ladies and gentlemen, thank you very much for your attention. Terima kasih atas perhatian Anda dan semoga Anda sukses di dalam mengerjakan soal-soal TOEFL. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.